Oke, selamat datang di Tukang Dapur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ceritanya tepat hari ini adalah 1 bulan gue resign dari kerjaan. Sebelumnya gue sebagai supervisor ya, dapur ya. Jadi gue resign dan gue menjalankan bisnis ya kecil-kecilan lah ya. Gue akan ceritain suka dukanya, mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman semuanya ya. Jadi video ini bakal seru banget, tonton sampai habis. Sebenarnya untuk jarak tempuhnya juga ke tempat jualan ya itu nggak terlalu jauh ya. Dari rumah gua ke tempat jualan itu cuma 5 menit aja dan barang-barang udah ada di belakang semua teman-teman. Jadi semenjak ini mobil dipakai buat bisnis ya, buat angkut barang segala macem, jadi agak sedikit berantakan ya. Ya kita udah nyampe lapak, kita langsung aja loading barang. Nah yang teman-teman bisa lihat, gue ini agak kesulitan ya karena mobil gue ini harus parkir di seberang ya, dan di sini pun nggak ada tempat parkir, jadi kesulitannya gue harus ngambil secara bolak-balik. Suka dukanya ya jadi pembisnis UMKM. Nah ini dia usaha gue ya, ada beberapa menu yang gue settle di sini ya, terutama di sini teman-teman bisa lihat ya, ada beberapa varian ya, ada dimsum original, ada dimsum mentai. Teman-teman di sini bisa cobain yang bener-bener premium. Gue pasang di harga 15.000, teman-teman udah dapat 5 pieces ya, hampir lengkap ya, karena ada beberapa yang memang gue nggak lengkapin kayak hakau terus kayak pau ya. Itu karena gue nyesuaiin pasar di sini, kalau misalnya peminatnya banyak ya pasti nanti gue adain. Nah, di sini gue akan cerita sedikit ya teman-teman ya. Beberapa minggu ini, seminggu ke belakang nih, omset tuh lagi agak turun. Padahal tanggalnya udah tanggal muda ya. Nah, gue nggak tahu apakah semua ngerasain atau enggak ya. Buat teman-teman yang lagi ngejalanin UMKM, coba komen di bawah deh. Jadi omset itu tuh turun sekitar 40% teman-teman. Jadi bener-bener jauh banget turunnya ya. Dalam kondisi begini, jujur aja kita harus benar-benar menghemat barang ya, harus menjaga kualitas, terus juga bagaimana caranya terus bisa terus promosi ke orang-orang biar semua orang tahu kalau kita itu punya produk yang enak gitu. Jadi ya jujur aja sih emang agak pusing gitu kan, omset lagi turun, apalagi bukan sehari 2 hari ya, ini udah mau seminggu omset itu turun teman-teman. Apakah gara-gara demo di Jakarta itu yang soal DPR MPR, atau itu ngaruh apa enggak? Yang jelas kalau misalkan omset usaha gue itu lagi turun drastis, dan semua juga gue muter ke depan, gue cek kompetitor segala macem, kondisinya juga sepertinya sama. Jadi gue bakal spill nanti omset gue hari ini berapa, sampai seterusnya gue bakal spill, gue bakal terang-terangan ke kalian. Jadi video ini bakal seru banget. Gimana cara gue berkembang, gimana cara gue bertahan dengan omset yang gue dapat. Nah, teman-teman bisa lihat di sini kondisinya lagi hujan ya. Ya, kedengeran ya suara hujannya ya. Dalam kondisi begini, kita tuh nggak boleh ngeluh teman-teman ya. Karena hujan itu adalah apa? Sebagian dari berkah ya. Jadi kita syukurin aja, biarkan hujan ini turun ya. Kalau emang udah rezekinya, pembeli tuh nggak bakal kemana kok. Nah sekarang gue bakal sepil dimsum yang gue buat. Pasti teman-teman juga penasaran. Nah, gue akan spill ya. Ini adalah penampakan dimsum siomay yang gue produksi dengan sendirinya. Ini gue pakai kulit ukuran 9,5 ya, dan beratnya itu sampai dengan 30 gram ayam full ya, full ayam, dijamin pol, enak pokoknya. Nah sekarang gue akan cobain, gue akan terain ke kalian untuk rasanya seperti apa. Nah seperti ini teman-teman ya. Oke, kita coba ya. Seperti yang gue tahu, kalau dimsum itu otentiknya aja ya, otentiknya itu rasanya lebih kuat di wijen, full daging ayam dan gurih teman-teman ya. Nah ini yang gue buat, rasanya juicy, terus juga wijennya kerasa banget, rempah-rempahnya berasa banget pokoknya. Jadi teman-teman kalau misalkan beli di gua, ya insya Allah nggak bakal nyesel lah, dan pasti bakal ketagihan. Kalau misalkan beli dimsum mentai, kalau di gua itu udah gratis chili oil ya. Jadi chili oil ini paling costnya berapa sih? Nggak terlalu mahal lah dan masih masuk ya. Di gua itu satu dimsumnya itu harganya 3.000 full ayam ya. Gue pakai
sedikit tepung aja tuh, karena pengen punya rasa yang benar-benar otentik kayak gitu teman-teman. Kalau teman-teman beli banyak itu semakin murah harganya ya. Dan untuk hari ini gue bawa sekitar 4 box ya. Berapa piece ya? Lupa lagi. 300 piece. Setiap harinya kalau weekday kita buat 300 piece ya. Jadi sekarang tinggal berapa ya? Tinggal satu box lagi ya. Satu box lagi ya. Gue berharap sih ini habis ya. Walaupun nggak habis juga bisa diprosen gitu. Jadi ya gue percayalah, rezeki yang hari ini Tuhan turunkan ya udah itu adalah porsi kita gitu. Jadi kalau misalnya kita maksain, nanti yang ada kita malah stres, malah kecewa, dan kita marah sama Tuhan. Jadi apapun yang didapat hari ini kita benar-benar bersyukur ya, karena kalau misalkan kita terus bersyukur, nanti rezekinya terus bakal ditambah tuh ya. Jadi buat teman-teman yang lagi menjalankan bisnis UMKM di kondisi seperti ini, hujan dan segala macam, ya terus bersyukur dan terus bersabar aja. Ya, sekarang tepat pukul di jam 11 malam ya teman-teman ya. Saatnya sekarang gua closing dan pengen tahu omsetnya itu berapa sih ya. Omset semuanya ya itu di 500.000 teman-teman. Biasanya gua itu dapat omset itu di 1.500.000 ya, artinya hari ini gua minus 1 juta. Dan gue pengen kasih tahu teman-teman ya, ini itu udah berlangsung sampai 1 minggu loh. Gue ini udah bener-bener banyak minus ya. Gue tanya juga ke kompetitor yang lain atau gue tanya ke pedagang yang lain sebagai comparison ya, sebagai perbandingan, mereka juga merasakan hal yang sama gitu. Nah jujur aja gue agak bingung nih, kenapa kok bisa kayak gini. Teman-teman di sini yang jago bisnis ya atau yang expert F&B ya, teman-teman bisa kasih tahu gue di komen ya. Gue pribadi, gue masih bersyukur lah, walaupun minus ya. Gue sangat-sangat bersyukur, gue nggak boleh ngeluh di keadaan ini, dan gue yakin dengan gue mempertahankan produk gue, konsistensi dari keenakannya, dari cara servisnya, gue yakin nanti akan kembali seperti semula. Di usaha itu, yang pertama kita itu harus positive thinking, harus selalu positive thinking. Jadi kalau misalkan kita mau jualan itu harus hati yang bersih, nggak boleh membawa rasa amarah gitu. Itu bener-bener gue jalanin sampai sekarang. Dan jangan lupa juga sholat, berdoa setiap malam ya. Itu juga jadi salah satu penunjang dan sedekah ya. Usaha ini tuh udah berdiri sekitar 3 bulanan, dan itu masih sangat baru banget ya. Tapi gue terus belajar, walaupun gue udah 12 tahun di dunia kitchen, gue sebagai terakhir jabatan chef de party. Namun kalau misalkan kita terjun ke dunia bisnis itu bener-bener nol teman-teman ya, karena di hotel itu kan kita biasanya masak ya, tinggal masak, sistemnya semua udah ada. Kalau di sini kita membangun usaha, kita sendiri yang membangun sistemnya. Makanya kita butuh yang namanya temen, kita butuh yang namanya sharing-sharing sesama F&B gitu. Jadi semuanya berproses teman-teman ya. Kalau dibilang sedih sih ya manusiawi ya, dibilang lemes juga ya lemes lah, omset turun secara drastis, tetapi gue yakin ini nggak akan lama. Makanya untuk bahan sama sekali nggak ada yang gue kurang-kurangin, nggak ada yang gue lebih-lebihin. Nah berhubung gue mau closing, jadi kayaknya gue udahin dulu video ini. Terima kasih udah nonton, mudah-mudahan banyak manfaatnya buat teman-teman semuanya. Maaf kalau misalkan gue ada salah-salah kata ya. Teman-teman boleh kita sharing-sharing bareng di kolom komentar ya, karena gue sekarang ini agak kebingungan. Mungkin di sini teman-teman ada yang nonton yang sebagai expert F&B, sebagai expert F&B atau expert bisnis. Teman-teman boleh komen di bawah. Terima kasih sebelumnya, see you next video.